lagi bersama Sevi, pastinya di podcast paling berdaging ya, paling fenomenal, apalagi kalau bukan Vicky Talks. Di episode kali ini kita kembali kedatangan bintang tamu, narasumber yang paling expert di bidangnya yaitu Mas Andri Siswanto. Halo. Halo Mas Andri. Mas, kali ini kita bakal ngomongin pengaruh Google Ads di bidang selama di bulan Ramadan. Gitu. Tapi sebelum kita ke topik nih, aku mau nanya-nanya dulu nih. Mas Andri kabarnya gimana nih sekarang? Baik, Baik. alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan pasti ya, optimize ya, analis, kemudian juga pitching ya, kemudian setup, ya banyaklah kurang Banyak lebih ya. Sekarang tim harian. total ada berapa nih, Mas? Soalnya kan, by the way Big Info tuh kita ada merge ke Jogja juga ya. Jadi ada timnya Mas Andri juga di Jogja. Jadi total ada berapa, Mas? Kalau overall ya, di digital campaign itu ada 12 12 tim, 12 orang ya? include Jogja. Include Jogja, luar biasa. Banyak banget ya anak-anak Mas Andri nih ya. Ya gitulah. Oke, Mas Andri kan ini, di sini di Big Info tuh udah kurang lebih 8 tahun, bener nggak? Ya, kurang lebih segitu. Iya, kurang lebih 8 tahun. Berarti udah expert banget nih di bidang campaign kan, pastinya di bidang Google Ads gitu kan. Nah, boleh nggak sih diceritain jadi senior campaign director tuh, SOW-nya gimana sih? Oke, kalau SOW di digital campaign ya khususnya, kita itu kalau dari campaign itu pasti dari hulu ke hilir, dari keseluruhan. Yang pertama pasti kalau di, pitching biasanya kita ikut kerjasama ya dengan tim BD, kemudian tim digital strategis ya, khusus untuk kita bisa bantu mereka untuk build proposal ya, Chef ya. Nah setelah itu biasanya kalau kita diperlukan ya untuk presentasi khususnya di proposal tersebut biasanya kita ikut, tapi kalau enggak biasanya kita nggak ikut. Nah, pasca kita umpama nih kalau dari sisi proposal itu kita udah achieve ya ataupun kita dapatkan proposal itu, biasanya kita ikut dalam onboarding. Jadi kita, ikutan untuk preparation campaign. Jadi kalau campaign itu kan nggak langsung bisa langsung running ya. Pasti kita ada preparation, kita audit dulu dari sisi campaign-campaign yang berjalan sebelumnya ya, di klien tersebut gitu. Kemudian kita lihat nih sebenarnya strategi apa yang kita bisa adopt dan strategi apa yang kita bisa tidak gunakan gitu untuk achieve si KPI tersebut. Nah, pasca itu setelah kita sudah, selesai ya preparation, kita lanjut tuh untuk membagi nih. Nah, membagi itu kan ke setiap, tim ya, karena di bawahku kan masih ada, tim ya yang nanti akan meng-handle gitu ya. Nah, biasanya setelah kita coba kasih ke, tim tersebut, kita coba untuk setup campaign-nya. Nah, setelah setup biasanya kita ada fase di mana kita selalu daily tracking. Jadi setiap hari itu kita pantengin tuh campaign kita, nggak langsung setup selesai nggak. Pasti kita, cek lagi tuh untuk, hasilnya setiap hari seperti apa ya. Nah, setelah itu kita coba optimize. Optimize itu kita kerjasama tuh, namanya dengan tim account. Nah, account itu kalau kita ada sesuatu yang kita bisa sampaikan ke klien, kita minta tolong tuh ke tim account untuk disampaikan. Baik itu secara suggestion, learning, recommendation, itu kita kasih ke mereka, sampai di titik campaign udah selesai, kita akan coba mempresentasikan hasilnya seperti apa. Sehingga next campaign-nya kita sudah ada tuh hasil-hasil dari campaign yang sedang berjalan. Gitu sih, Chef. Lumayan panjang ya scope of work-nya ya. Ya. Lumayan detail juga pastinya kan. Iya, kalau dari tim campaign memang dari hulu ke hilir ya. Jadi kita bertanggung jawab nih dari awal kita proposal sampai campaign selesai kita pantengin tuh campaign-campaign kita, gitu sih. Oke, tapi, kita mundur lagi nih, Mas. Awal Mas Andri mau kayaknya nih jadi tim campaign adalah, hidup gue nih gitu kan. Sampai 8 tahun itu nggak sebentar, Mas, Oke. gitu kan. Itu awalnya kenapa bisa terjun ke dunia, digital agency terutama di bidang Google Ads? Oke. Awal masuk di BKevo itu aku sebagai, senior campaign specialist waktu itu ya. Sebelumnya memang ada experience ya, karena aku juga sebenarnya kan basic-nya IT ya. Jadi sebelumnya kita udah tahu kurang lebih secara digital, marketing itu seperti apa. Tetapi kalau bisa melihat dari sisi opportunity di digital marketing ya khususnya itu sangat besar ya, Chef ya. Apalagi kalau kita udah seneng dengan namanya data. Karena aku
aku basic-nya memang suka sama matematik ya, kemudian data, analisa gitu-gitu. Jadi memang, kebetulan juga nih, ketemu di Bikevo, kemudian dipercaya juga sama leader di sini, kemudian bisa sampai di 8 tahun ya ternyata ya. 8 tahun loh. 8 tahun ya ternyata di sini. Jadi ya kurang lebih ya karena memang, basic-nya ada kesenangan juga di sini gitu sih, Rev. Oh gitu. Jadi ada kesenangan, dimulai dari kesenangan terus ketemu dengan posisi ini, terus ngerasa Heeh. jodoh sama si pekerjaan itu gitu Heeh, ya? kebetulan juga leader-nya juga, baik Iya, ya, jadi memang so far, iya. bikin betah juga. Emang rezeki tuh nggak cuma uang ya Kak, tapi Iya leader yang baik juga rezeki emang. iya, Oke. gitulah. Oke, kita balik ke topik nih. Tadi kan kita mau ngomongin pengaruh Google Ads, di bulan Ramadan selama 2024 gitu kan. Mas Andri kan sebagai senior campaign director. Apalagi sekarang brand pas mau bulan Ramadan pasti banyak request, banyak, KPI yang harus di-achieve. Nah, dari Mas Andri sendiri gimana Mas Andri, gimana ya, kayak nurutin maunya si klien atau menaklukkan si impian-impian klien itu? Dari Mas Andri sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya gini, basic-nya kalau setiap Ramadan itu Mhm, pasti khususnya partner-partner kita ya, bahwa Bikevo itu nggak cuman bekerja sendiri, mereka punya partner-partner. Contoh aku ambil sampel Google ya. Kita punya partner Google yang memberikan sebuah insight khusus di Ramadan khususnya. Biasanya mereka akan kasih insight berupa, apa aja ya yang akan tren di tahun ini di khususnya Ramadan, kemudian, learning apa yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa adopt, kemudian apa aja yang dari sisi kita sendiri yang sudah kita jalankan di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sesimpel gini. Contoh di dalam insight itu kita ada yang namanya audience persona, Chef. oke. Nah, audience persona itu kan sebenarnya beda nih kalau audience personanya di Ramadan dan, di bulan-bulan yang lainnya, itu pasti berbeda. Contohnya kalau yang biasanya Sevi nih, kalau audience personanya kalau biasanya lihatnya mungkin K-pop contoh gitu ya. Tapi tiba-tiba Ramadan lihatnya apa? Lihatnya mungkin masak-masak ya, yang sebenarnya pengen, apa ya, mem-prepare kayak buka puasa, sahur, itu kan beda nih. Contoh hal seperti itu. Kemudian, timeline. Timeline itu juga mungkin Sevi kalau subuh gitu masih tidur gitu kan, kalau di bulan puasa udah bangun, udah sahur dan sebagainya. Kemudian kreatif yang seperti apa yang biasanya banyak orang yang senang nih di bulan-bulan Ramadan. Nah, insight-insight seperti itu yang sebenarnya kita akan coba gali lebih lanjut dengan tools-tools internal kita. Sehingga output yang kita akan dapatkan, kita akan adopsi tuh ke dalam campaign kita. Baik itu dari sisi strategi, ya optimisasi, media plan, bahkan budget pun itu kita bisa ambil di situ dari sisi learning tersebut. Apalagi kalau kita sudah pernah tuh running campaign di tahun sebelumnya. Ya kita bisa lihat tuh optimisasi apa yang works tuh di tahun yang lalu. Jadi kita akan adopsi lagi, yang nggak works apa, kita nggak akan lanjutkan. Sampai di titik dari sisi kita akan turunkan itu ke dalam konten, media plan, optimisasi dan sebagainya, gitu sih, Chef. Jadi banyak hal yang akan kita prepare di dalam Ramadan tahun ini gitu sih. Oke, jadi agak panjang ya journey juga ya, Iya. dari audiens personanya tuh udah pasti beda, kelakuan-kelakuan audiens di bulan Ramadan tuh beda. Terus tapi tadi kan udah ngomongin Google Ads ya, Mas. Si Google ini berarti setiap tahun ngerilis, data-data. Iya. Nah, untuk 2024 ini gimana datanya mereka? Ya, kalau di dalam Ramadan Insight di tahun ini ya, Chef, ya khusus untuk Google. Jadi yang pertama, kalau dari sisi mereka mengeluarkan yang satu ya, yang biasa kita dapatkan ada timeline-nya, Chef. Bahwa ada kenaikan dari sisi berapa orang yang sebenarnya aktif di dalam fase-fase kayak contoh sahur. Itu kenaikannya cukup signifikan. Kemudian waktu-waktu di istirahat makan siang, yang mana mereka nggak makan siang tuh. Jadi, lihatin, konten-konten Konten. di waktu mereka istirahat. Kemudian bahkan yang biasanya kalau kita jam 4, jam 5 masih sibuk dengan pekerjaan kita, mereka tuh di Ramadan itu Udah nyari resep udah masakan, slow gitu udah loh ya, udah slow. Jadi kayak, heeh. ya udah dari situ kita bisa bisa
tap in ke sana. Kemudian yang kedua kontennya Chef. Kontennya itu malah yang Chefy mungkin senangnya K-pop di hari-hari biasa, sekarang suka sama training, contoh itu kenaikannya lumayan signifikan tuh. Terus Islamic yang biasanya enggak terlalu banyak dikonsum, sekarang di Ramadan itu banyak. Apalagi kalau masak-masakan tuh, wah itu banyak banget tuh Chef untuk mereka biasanya prepare untuk sahur maupun berbuka puasa. Hal-hal kayak gitu tuh. Apalagi kalau pencarian yang related sama kayak contoh halal bihalal, ucapan selamat lebaran gitu buat kan yang hampers itu pasti banyak ya banyak keywordnya. banget tuh di situ. Jadi memang banyak hal-hal yang didapatkan dari Ramadan itu yang ada kenaikan beberapa pencarian maupun konten-konten yang relatednya sama Ramadan itu memang mengalami kenaikan sih gitu. Oke, tadi kan ngomongin pencarian ya. Nah, si pencarian konten berarti ada keyword yang dipakai selama bulan Ramadan. Ya. Si keywordnya itu ada toolsnya nggak Mas buat kita tahu? Oke, tools-nya itu kita bisa lihat biasanya kalau di dalam membuat planning itu ada 2 Chef. Yang pertama kita menggunakan Google Trend. Jadi tren di bulan Ramadan itu tuh apa nih kenaikan yang cukup signifikan di dalam Google Trends tersebut. Nah, kita bisa tap in ke sana. Itu untuk memperlihatkan tuh topik-topik apa yang related tuh sama Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua dari keyword planner, Chef. Nah, keyword planner itu bisa dilihat tuh kalau tahun lalu kebanyakan orang nyari atau pencarian terbanyak itu seputar apa, itu bisa kita gunakan juga. Tetapi di dalam sebuah planning gitu ya, pasti di saat berjalannya waktu campaign pasti kita coba untuk menganalisa sebenarnya. Sebenarnya bisa jadi keyword yang tahun lalu racing, tapi di tahun ini enggak. Iya, bisa aja kan kayak gitu. Contoh nih sekarang kalau kita bicara soal pemilu tahun lalu, tahun ini. Tahu dulu tuh mungkin nggak ada yang namanya Korea. Iya. Sekarang tuh banyak banget, Korea gitu kan. Jadi jadi kiblat gitu nggak sih Mas? Kiblat, Jadi kayak sebenarnya kita sebenarnya harus menyesuaikan bahwa planning di tahun lalu memang nggak ada, tapi sekarang karena ada kita harus tap in ke sana. Nah, di saat itu kita bisa dapat reportnya tuh dari keyword-keyword yang sebenarnya kita tap in di situ untuk kita coba tap in lagi karena kita mengikuti tren yang saat ini berjalan gitu. Jadi biasanya dari 2 tools itu kita tambah lagi sesuaikan dengan hasil dari campaign yang sekarang berjalan gitu sih. Oh gitu. Nah, tadi kan udah ngomongin keyword nih Mas. Google Ads, digital ads itu pasti identik juga dengan budget. Ya. Kalau misalkan Mas Andri itu nentuin budget untuk running campaign di Ramadan atau kliennya yang mau spend segini? Terus gimana Mas Andri gimana ya, biar enggak boncos? Itu ada triknya nggak? Pasti kalau dari untuk planning sendiri kan kita bisa menyesuaikan. Yang pertama, kita ada tools ya, tools internal. Kita ambil sampel tools yang internal itu dari Google lah ya. Yang pertama itu kalau kita Chef, kira-kira nih secara goals campaign kita itu mau tap in berapa klik, berapa view, berapa impression dan sebagainya. Nah, di situ kita harus kasih suggestion Chef. Contoh nih ya, kita ada tools yang namanya Rich Planner. Rich Planner itu digunakan untuk kita memperlihatkan sebenarnya dengan budget sekian kita sudah nge-reach berapa persen sih audiens yang pengen kita tap in gitu ya. Nah, kita biasanya suggest tuh untuk coba deh di 60% reach itu kita dapatkan. Nah, itu kita kasih budgetnya ke klien. Nah, pasti klien ini dong, menentukan dong, budgetnya kegedean, budgetnya bisa nambah. Nah, itu bisa dari diskusi itu. Tetapi biasanya kita men-suggest untuk setidaknya 60% audiens kita juga tap in. Nah, untuk menjawab soal boncos atau enggaknya kan gitu kan. Ada triknya nggak buat ngukur itu tuh? Oke. Nah, biasanya kita harus tahu tuh sebenarnya goal klien itu apa dulu. Kemudian secondary goals-nya apa? Contoh nih, kalau goals-nya adalah pengen meningkatkan visitor website, ya kan? Berarti kita bisa mengukur nih dari budget yang dipunyai klien,
kira-kira berapa sih visitor estimated yang akan didapatkan. Kemudian dari situ kita bisa kasih juga secondary goals-nya. Oh, kalau visitnya segitu, kemungkinan yang akan beli itu sekian. Nah, kita akan ngasih tuh sebuah budget plan atau media plan, nah di mana itu untuk pengukuran seberapa efektifkah si campaign tersebut berjalan. Jadi kita bukan melihat bounce atau tidaknya, tapi apakah dia on track dengan media plan yang kita tawarkan atau enggak, gitu sih, Chef. Terus berarti si goals klien, KPI klien lah ya, berarti KPI klien bisa dibilang achieve, berarti itu sama dengan sukses? Ya, kalau kalau bicara seperti itu pasti seperti itu ya. Jadi kayak contoh nih, kayak kalau udah achieve sekian, ya udah berarti kan memang itu udah memenuhi goals klien ya, berarti udah di situ poinnya. Tapi tidak sampai kemana mana, kita fokus di dalam apa yang ada di media plan gitu sih. Berarti kalau tadi kan, tadi case-nya contohnya adalah visit ke website. Kalau misalkan KPI-nya adalah pembelian, Mas Andri akan suggest apa? Dan biasanya itu bukan konsumsi ya, kayak menggunakan berapa budget? Budgetnya besarkah atau tergantung dengan si produknya kah gitu? Oke. Kalau ada beberapa platform atau campaign tab yang bisa kita gunakan tuh, Chef, untuk aim ke dalam sebuah pembelian atau transaksi ya. Ada beberapa hal, contoh kalau di Google kita akan men-suggest Google Search itu contoh. Kenapa Mas kok Mas Andri suggest untuk Google Search? Yes, karena Google Search itu kan udah mencari sebenarnya, berarti mereka udah butuh, udah intent terhadap produk tersebut. Contoh nih, Sevi pengen beli skincare gitu kan, skincare produk A contoh gitu. Nah, Sevi akan mencari tuh diskon contoh atau promo skincare A gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya kan Sevi sebenarnya udah butuh. Nah, makanya di situ kita suggest untuk Google Search. Kenapa? Untuk mendapatkan opportunity orang untuk beli itu lebih besar. Kemudian yang kedua, kalau di Google sendiri kita bisa pakai namanya Performance Max. Performance Max itu kita bisa melihat nih, contoh tadi kalau sampelnya skincare, Sevi gitu ya. Nah, Sevi ini suka sama skincare. Terus Sevi itu sebenarnya personanya seperti apa nih? Oh, Sevi itu personanya dia itu aktif ya, kemudian suka sama beauty, suka sama K-pop, contoh hal seperti itu. Nah, dia itu akan mencarikan orang yang mirip sama Sevi untuk dijadikan agar orang bisa beli si produk itu. Jadi itu namanya performance match. Jadi jatuhnya adalah sinyal seperti Sevi untuk mencarikan lookalike-nya atau similar audience-nya Oh, gitu oke. sih. Jadi aktivitas kita dipantau ya sama Google ya? Ya, gitulah. Oke. Oke, tadi udah ngomongin keyword, tapi ada nggak sih Mas keyword-keyword yang nggak boleh dipakai? Terus gimana juga nasib brand-brand yang, brand rokok, brand alkohol yang dia nggak bisa running ads di Ramadan? Oke. Kalau secara keyword apa yang nggak bisa digunakan, pasti ada. Kembali lagi terhadap policy-nya dari Google contoh gitu. Mereka punya policy tersendiri lah, kebijakan tersendiri untuk tidak memperbolehkan beberapa keyword atau kata kunci yang digunakan, gitu. Jadi memang mau nggak mau kalau tidak bisa lolos dalam kebijakan Google, itu kita nggak bisa terima. Kalaupun kita terima pun sama aja kan, karena nggak bisa running juga gitu. Nah, mungkin ada beberapa platform ya yang bisa lolos nih kalau industrinya seperti itu, tapi kalau untuk Google sendiri nggak bisa sih, Oh gitu. gitu sih, Chef. Berarti tapi polisi antara Google, Meta, YouTube, sama TikTok tuh beda-beda untuk ads? Ya, Beda-beda. beda-beda, ya beda-beda sih, tergantung dari platformnya sendiri sih. Ada yang memperbolehkan atau ada yang tidak memperbolehkan, hal-hal seperti itu ya memang kebijakan masing-masing ya gitu. Jadi, seperti itu sih. Gitu. Tapi, kan tadi kita udah ngomongin juga tentang persona audience, Mas. Mhm, Kalau di sosmed kan sosmed ya, mhm. jadi kalau di sosmed tuh kita ada prime time untuk posting, kayak biasanya jam 6, jam 4 sore gitu. Kalau misalkan di tim campaign, itu ada nggak sih prime time untuk bulan Ramadan buat jalanin si ads-nya? Oke. Itu kita bisa ukur nggak jam-jamnya? Pasti ada, karena setiap campaign yang berjalan itu sebenarnya kalau dari di sisi kita ada reportnya, Chef. Jadi seberapa banyak orang yang mendapatkan iklan atau mencari sebuah iklan atau mencari sebuah kata kunci di jam berapa aja itu ada.
Jadi kita bisa melihat namanya ad schedule atau, time report ya di sana. Jadi kita bisa memainkan tuh, kalau jamnya mereka banyak orang check out, ya udah kita boost aja di jam tersebut, itu bisa. Karena kita ada reportnya. Jadi memastikan kita tidak ketinggalan, waktu yang sebenarnya itu banyak orang yang check out. Sesimpel kayak waktu kita kalau Ramadan, itu kalau mau check out nungguin THR. Iya. Nah, kalau udah THR biasanya kita boost aja tuh Iya. budgetnya kan, boost aja. Ngabisin pas, timeline-nya THR gitu Kayak kan? heeh, timeline Oke. THR tuh nge-boost aja, habis itu udah slow. Atau biasanya check out-nya itu kalau orang mau beli makanan itu pas mau buka puasa, aku pengen beli, cendol, pengen beli kolak dan semuanya, pikirannya tuh makanan semua. Padahal kalau udah dimakan juga, udah kenyang atau apa. Nah, itu biasanya banyak yang terjadi. Jadi kita boost di sesi-sesi seperti itu, gitu sih. Oh, pantesan aja ya selama Ramadan tuh di jam-jam mau buka banyak aplikasi-aplikasi yang nawarin, "Ayo beli ini, ayo beli Ah. makan ini." Oh, ternyata itu ya reason-nya ya? Iya, jadi memang ada reportnya Ada yang bisa reportnya. bisa kita taruh untuk kita boost di jam-jam tersebut, gitu Mmm, sih. oke. Tapi, eee, kita balik lagi ke budget. Kalau misalkan budget bikin ads, selama bulan Ramadan dan sebelum Ramadan kayak bulan-bulan biasa gitu, ada bedanya nggak? Budget Lebih mahal kah gitu, Mas? Kalau budget tergantung dari klien, tapi kalau kita bilang, cost per kliknya atau cost per view-nya atau cost per engagement-nya itu biasanya agak lebih mahal. Kenapa Mas kok lebih mahal gitu kan? Karena kecenderungan brand-brand itu memang pengennya memanfaatkan momentum Ramadan. Sehingga, prinsip ekonomi ya semakin banyak orang yang, eee, mengiklankan itu akan semakin mahal pula. Jadi karena secara kompetisinya akan lebih tinggi, sehingga biasanya Ramadan itu memang kecenderungannya secara cost per klik, cost per view dan sebagainya memang lebih mahal. Tetapi apakah mempengaruhi budget? Tergantung, ya kan. Kalau punya duit ya budgetnya besar, kalau enggak ya udah, kan gitu ya. Jadi Kalau selalu balik brand lagi ke seperti budget ya? iya. Nah, tadi ngomongin kompetisi antar brand lain. Kalau di bulan Ramadan, Mas Andri ada tips atau do and don'ts untuk bersaing sama kompetitor lain nggak di bidang ads ini? Oke, kalau dari sisi, eee eee, untuk strategi kita ya sebenarnya pasti sebenarnya kalau secara konten, paling enggak kita punya tiga tiga hal ya yang aku sarankan dan itu related sama, insight ya dari Google. Yang pertama kita harus tahu sebenarnya timing-nya, momentumnya itu bagaimana kita mengemas timing itu bisa menjadi sebuah konten. Contohnya tadi kalau sahur banyakan orang, consume, digital gitu ya. Apa nih sebenarnya konten-konten yang sebenarnya cocok untuk di waktu-waktu sahur. Kemudian buka, itu seperti apa, kemudian pas jam istirahat itu lihatnya apa aja. Nah, itu bisa kita tap in ke sana. Apalagi kalau kita suka consume, oh aku di apa namanya, di pas, momentum Ramadan gitu seneng sama training tadi aku bilang, ya itu kita bisa tap in ke sana. Kemudian yang kedua dari sisi, eee gimana caranya kita bisa melihat ya sebenarnya konten-konten apa aja yang rising di hari-hari tersebut atau di fase Ramadan. Contoh, kalau orang suka sama, tiba-tiba suka sama masak-masak, ya Mhm. itu kita bisa tap in ke sana tuh gitu. Nah yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah seremoni tadi aku bilang, karena seremoni itu momentum di mana hari kemenangan gitu. Jadi hari kemenangan di mana user-user tersebut, halal bihalal, apalagi udah ada THR kan dan Iya. sebagainya, itu kita bisa tap in ke sana. Jadi kurang lebih ada 3 momentum yang sebenarnya kita bisa tap in sih ke sana. Oke. Nah, terakhir nih Mas, punya nggak salah satu, campaign ads atau Google Ads yang Mas Andri pernah lihat selama bulan Ramadan dan itu bagus banget? Oke, kalau aku lebih melihatnya sebenarnya kalau itu bukan campaign-nya Bikevo karena, Iya, belum bisa di-share ya. Tapi kalau dari Google Insight ya, aku iya. bisa bilang salah satu yang mungkin kita bisa adopsi adalah Tokopedia. Mhm. Waktu itu Tokopedia itu menggunakan namanya Brandformance. Info Jadi branding
plus performance. Jadi bagaimana dia meng-approach campaign-campaign mereka menggunakan yang pertama search campaign, search campaign bagaimana itu untuk mendukung atau mempush performance-nya mereka. Kemudian performance max with DSA, jadi dynamic search ads-nya plus YouTube sub-geo. Nah, mereka menggunakan strategi tersebut untuk bisa tap in di fase Ramadan. Apa yang didapatkan dari mereka? Yang pertama pasti growth-nya itu naik sekitar 11% untuk awareness-nya. Naik 11%. Kemudian secara consideration-nya naik sekitar 10% dan yang nggak kalah penting sebenarnya adalah purchase-nya. Purchase-nya naik lumayan signifikan. Nah, itu adalah salah satu insight yang kita dapatkan dari si Google. Gitu sih. Oke, ternyata banyak banget ya informasi seputar Google Ads, apalagi di selama bulan Ramadan kan. Banyak banget perbedaannya antara behavior audience tadi, persona audience, terus juga insight Google dari audience tuh kayak mana mereka biasa active time-nya, terus juga rumus bikin ads selama bulan Ramadan tadi recharge, reconnect, dan juga ceremony. Oke, Mas Andri makasih juga ya udah mau sharing-sharing di podcast kali ini. Makasih ilmunya. Aku udah banyak tahu nih sekarang seputar Google Ads loh. Iya, siap. Oke, jangan kapok juga ya Mas. Oh, Kita enggak. ada podcast lainnya soalnya. Oke, terus juga buat Sobat Talks jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan mau nanya-nanya seputar digital marketing, boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Ingat, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, see you on the next video. Bye!